Mudah untuk mencintai sesuatu yang udah kita suka, tapi sulit untuk mencintai sesuatu yang gak kita suka. Apa yang terjadi sekarang adalah semua orang pengen dipahami bahasa cintanya, tapi nggak memiliki usaha untuk memahami bahasa cinta pasangannya. Bahasa cinta ini sekarang tentang gue, dan gue. Ada nggak sih fun fact yang kamu tahu tentang love language ini? Lebih ke fakta yang miris. Oke. Love language aku physical touch. Itu disebabkan karena ada penelitian yang mengatakan seperti ini. Untuk membentuk suatu kebiasaan, itu hanya dibutuhkan waktu 1 bulan. Untuk menetapkan satu kebiasaan ini menjadi lebih familiar buat kita, mungkin butuh 2 bulan atau 3 bulan. entah make sense atau enggak, jadi itu suatu hal yang aku butuhkan dari orang lain. Mungkin latar belakang kita juga memengaruhi bahasa cinta kita. Karena umumnya orang-orang itu mencari sesuatu yang nggak mereka punya. Iya. Nah, ini bisa jadi wrong perception about love language juga, betul. ya nggak sih? Iya. Saat kita berbicara, oh bahasa cinta gue adalah quality time. Apakah benar itu bahasa cinta kamu atau itu hanyalah part of your insecurity? Bahasa cinta itu cukup gak sih untuk mendapatkan satu hubungan yang solid, hubungan yang bakal last forever? Kalau menurut aku, pembahasan kita kali ini terkait love language. Ya, love Seperti language. yang kita tahu kan, love language yang kebanyakan kita tahu ada 5 love language. Salah satunya physical touch. Itu love language ultimate aku banget sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku mungkin quality time, tapi mungkin kalau misalnya teman-teman di sini nggak tahu konteks love language ya. Iya. Pertama itu ditemukan oleh Gary Chapman. Dia ini seorang penulis Amerika. Gary Chapman ini dalam bukunya Five Love Language itu sebut kalau ada 5 bahasa cinta. Yang pertama adalah word of affirmation. Word of affirmation itu kayak orang yang bahasa cintanya itu diwujudkan dengan cara kayak semacam bentuk pujian. Intinya adalah bersumber dari kata-kata. Oke. Gitu. Kalau yang kedua? Yang kedua quality time. Mungkin kamu bisa jelasin quality time itu? Quality time ya orang-orang yang menyatakan cintanya. Ya menyatakan cintanya dengan berdua dengan pasangannya atau orang terdekatnya, benar-benar yang tanpa ada distraksi atau orang lain, benar-benar yang kita ngabisin waktu kayak waktu berkualitas bersama-sama. Dia merasa dicintai saat kita menghabiskan waktu bersama-sama. Nah, terus yang ketiga itu ada act of service. Act of service itu ya udah pasti orang-orang yang merasa dicintai saat pasangannya ini membantu dia untuk melakukan sesuatu, entah itu pekerjaan rumah, entah itu ngebantu dia dalam hal lain, atau kayak ibaratnya orang ini merasa dicintai saat pasangannya itu mau bekerja sama dia gitu. Betul, pokoknya hal-hal kecil yang dilakuin pasangan yang ngebantu dia itu bikin hatinya berbunga-bunga lah. Bener kan? Apalagi zaman sekarang kan jarang banget ada pasangan yang mau kerja sama-sama kita ya. Terus yang keempat itu ada receiving gifts. Mungkin nggak sedikit juga ya orang yang bahasa cintanya ini receiving gifts. Karena receiving gifts itu konsepnya orang yang merasa dicintai saat dia menerima hadiah dari pasangannya. Entah itu dalam bentuk barang, objek, ataupun hadiah dalam bentuk kayak surprise. Ini tipe-tipe orang yang suka surprise. Kasih cemilan juga termasuk hadiah loh. Iya, termasuk hadiah. Apapun itu yang intinya adalah receive. Dia menerima. Dan yang terakhir yang tadi kamu bilang yang ultimate physical kamu adalah physical touch. Boleh dijelasin? Physical touch itu orang-orang yang ngerasa dicintai saat pasangannya atau orang-orang terkasihnya lah melakukan kontak fisik dengan dia, entah itu sekedar genggaman tangan atau memberikan pelukan atau ya intinya kontak fisik sih. Iya benar, kontak fisik. Aku yakin orang-orang di zaman modern sekarang udah mulai familiar dengan bahasa cinta. Bahkan sekarang mulai dijadikan tren kayak bahasa cinta kamu apa sih? Bahasa cinta kamu apa sih? Menurut kamu kayak gimana sih kalau misalnya menanggapi tren tentang bahasa cinta ini? Menurut aku itu suatu hal yang positif ya. Jadi orang-orang aware bahasa cinta dirinya sendiri dan pasangannya atau orang-orang terdekatnya. Jadi dengan hal kayak gitu yang bikin tren, orang-orang jadi menggali lagi lebih dalam tentang dirinya, tentang pasangannya, dan mempelajari bahasa cinta yang tepat apa sih
dari pasangan ini gitu. Dari yang kamu sampein, aku nangkapnya gini, kita harusnya fokus sama bahasa cinta pasangan kita. Betul. Bahasa cinta ini muncul dengan tujuan supaya hubungan yang kita miliki bersama pasangan kita itu fine, lancar semuanya. Betul. Dan kita bisa berbicara dalam bahasa cintanya pasangan kita. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah semua orang pengen dipahami bahasa cintanya, tapi nggak memiliki usaha untuk memahami bahasa cinta pasangannya. Kayak contoh, bahasa cinta aku adalah quality of time, dan kamu physical touch. Saat kamu nggak memberi aku waktu yang berkualitas, aku berpikir bahwa kamu nggak mencintai aku. Karena bahasa cinta ini sekarang tentang gue dan gue. Bahasa cinta ini digunakan untuk merajuk ke diri sendiri, bukan ke pasangannya gitu. Itu kayak persepsi yang salah tentang bahasa cinta ya. Menurut kamu gimana? Tapi kayak yang tadi aku bilang di awal, tren 5 love language bahkan ada tesnya loh. Ada tes online-nya itu. Jadi itu suatu hal yang harus kita manfaatkan untuk mengetahui bahasa cinta kita sendiri utamanya, dan mempelajari bahasa cinta pasangan kita atau orang-orang terdekat kita. Nah, menurut kamu itu penting gak sih tiap orang, siapapun itu, mempelajari bahasa cinta dari orang-orang terdekatnya? Kalau enggak? Menurut aku justru malah bahasa cinta itu diciptakan buat kita untuk memahami bahasa cinta pasangan kita. Jadi memang kalau ditanya itu penting banget atau enggak, menurut aku itu penting banget. Karena kita, walaupun kita tahu bahasa cinta kita, saat kita masuk ke dalam hubungan, kita nggak bisa memikirkan bahasa cinta kita sendiri. Oke, bahasa cinta kita adalah let's say quality time. Dan kita berharap pasangan kita untuk berbicara dalam bahasa cinta quality time. Tapi di sisi lain pasangan kita adalah physical touch. Dan pasangan kita berharap kita berbicara dalam bahasa cinta physical touch. Jadi kalau misalnya dua pasangan ini nggak bisa saling bekerja sama untuk mempelajari bahasa cintanya masing-masing, dan nggak mau untuk berusaha berbicara dalam bahasa cinta pasangannya masing-masing, aku rasa hubungan itu bakalan runtuh. Karena justru malah dasarnya itu, mau nggak kamu belajar bahasa cinta pasangan kamu supaya pasangan kamu itu merasa dicintai sama kamu. Jadi nggak ada yang miss dalam hubungan ini. Karena pasangan kita mengukur kita cinta atau enggak sama dia, itu kita berbicara dalam bahasa cintanya dia atau enggak gitu. Gimana dia bisa ngelihat kita cinta sama dia kalau kita masih berbicara bahasa cinta kita pribadi tanpa menunjukkan bahasa cintanya dia gitu. Itu sih menurut aku. Itu berarti penting banget ya. Ya, dan kalau misalnya bahasa cinta ini kan ada 5 ya tadi jenisnya. Nah, menurut kamu bisa nggak sih satu orang ini punya 2 bahasa cinta yang beda? Of course, tentu dong. Bahkan ada beberapa orang yang ketemu yang emang ngeborong 5 bahasa cintanya. Oh ya, 5-5-nya. Jadi benar-benar dia physical touch, dia quality time, dia act of service. Jadi ya benar-benar sedih borong itu gitu sama orang itu. Jadi modelnya bunglon kali ya yang bisa menyesuaikan. Iya. Jadi orang-orang kayak gitu benar-benar suatu berkah lah istilahnya. Gift buat dia ya. Iya, karena tanpa dia mempelajari, ya walaupun emang harus mempelajari bahasa cinta pasangan atau orang lain, tanpa dia mempelajari itu ya dia udah ngasih semuanya juga. Dia udah punya kualitas itu dalam diri dia. Tapi menurut kamu ada nggak sih sebenarnya misalnya kita punya 3 bahasa cinta dalam diri kita, ada skalanya nggak sih? Mana yang lebih dominan, mana yang enggak? Pasti ada skalanya, karena bahasa cinta itu kan natural kita tunjukkan dalam keseharian kita. Jadi dari tingkah laku pun kita bisa menilai loh orang-orang terdekat kita, bahasa cintanya physical touch ya, atau word of affirmation gitu. Jadi dari tingkah laku kesehariannya pasti udah ketemu sih, udah kelihatan mana yang lebih dominan. Oke. Pertanyaan aku, kamu pernah nggak nemu orang yang punya lebih dari 1 bahasa cinta? Kemungkinan aku pernah ketemu, tapi nggak sampai 5-5-nya yang kayak kamu bilang. Mungkin orang ini punya 2 atau 3 bahasa cinta, tapi kebetulan yang aku lihat adalah bahasa cinta yang lebih dominan dari orang ini. Kayak aku punya temen,
dia itu bahasa cintanya physical touch, tapi juga act of service gitu. Dan dia itu benar-benar bisa mengkondisikan, misalnya saat pasangannya lagi butuh bantuan dia nih, dia dengan senang hati berbicara dalam bahasa cinta act of service gitu. Tapi saat ya kalau physical touch mungkin agak agak terlalu itu ya, tapi intinya mungkin aku pernah ketemu 1 atau 2 orang yang punya lebih dari 1 bahasa cinta. Berarti itu benar-benar possible ya, lebih dari 1. Possible sih menurut aku. Terus kalau misalnya nih, kan persepsi yang salah tentang bahasa cinta adalah kita berbicara dalam bahasa cinta kita sendiri. Kita nggak mempelajari bahasa cinta pasangan kita. Nah, menurut kamu ada nggak sih tips-tips buat kita supaya kita bisa berbicara dalam bahasa cinta pasangan kita? Oke. Kalau sejauh yang aku lakuin ya, ini aku nggak tahu works di kamu atau di orang lain atau enggak, tapi yang aku lakuin so far adalah aku harus tahu dulu love language pasangan aku apa, yang paling ultimate, seenggaknya yang paling ultimate, yang nomor 1. Dan itu aku laksanakan setiap kali kita berdua. Jadi dilatihnya itu ya dengan menjalankan love language pasangan kita tiap ada kesempatan. Jadi kan lama-lama dengan dilatih sedemikian rupa, kita jadi bisa terbiasa gitu untuk menyatakan bahasa cintanya si pasangan kita itu. Gitu sih. Oke. Jadi kan itu kan tips dari aku atau trik yang aku jalanin. Kalau menurut kamu ada gak versi trik yang versi kamu itu? Sejujurnya aku cuma bisa berbicara seperti ini dalam kapasitas teori ya, karena aku bukan topik yang relate dengan aku, karena aku belum pernah mengalami. Tapi mungkin menurut aku selalu ada cara untuk mempelajari bahasa cinta seseorang, bahkan untuk menjadi bahasa cinta seseorang. Love itu, cinta itu terjadi saat kita menyukai sesuatu yang umumnya nggak biasa kita jalanin, yang umumnya nggak biasa kita lakuin, tapi karena kita tetap melakukan itu disebut cinta. Mudah untuk mencintai sesuatu yang udah kita suka, tapi sulit untuk mencintai sesuatu yang nggak kita suka. Betul. Dalam kasus ini anggaplah pasangan kita memiliki bahasa cinta A gitu, a word of affirmation gitu. Tapi di sisi lain kita seseorang yang nggak suka ngomong, nggak suka mengapresiasi seseorang dalam bentuk pujian. Kita ini nggak pernah terbiasa untuk memuji seseorang gitu lah. Tapi saat kita tahu bahasa cinta pasangan kita adalah word of affirmation, dan kita mau berusaha untuk memuji dia, terus mengapresiasi setiap kali dia mencapai sesuatu, atau mungkin saat dia lagi down kita berusaha untuk lift up dia dengan kata-kata yang memotivasi. Itu pasti akan membuat pasangan kita jadi merasa kita care sama dia, kita mengapresiasi dia. Memang itu akan sulit buat kita, tapi kata kuncinya adalah berusaha, willingness. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak sih kiat-kiat ini, kiat-kiat pasti ada, tapi yang paling dasarnya adalah willingness. Kamu mau berusaha atau enggak? Kalau misalnya kamu nggak mau berusaha untuk mencintai sesuatu yang nggak kamu suka, itu nggak akan berhasil. Betul. Ya, dan untuk step by stepnya, aku rasa itu mengikuti kondisi. Jadi seperti ini, kayak memang di awal itu pasti bakalan sulit. Di awal pasti bakalan sulit untuk kita berbicara dalam bahasa cinta pasangan kita, terutama saat bahasa cinta itu nggak match banget sama kita. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada penelitian yang mengatakan seperti ini. Untuk membentuk suatu kebiasaan, itu hanya dibutuhkan waktu 1 bulan. Untuk menetapkan satu kebiasaan ini menjadi lebih familiar buat kita, mungkin butuh 2 bulan atau 3 bulan. Pertama kita willingness. 1 bulan, 2 bulan fine. Gue bersedia nih untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk memuji pasangannya. 1 bulan dijalanin kerasanya berat banget. 2 bulan masih dijalanin, mungkin itu akan lebih ringan.
3 bulan dia akan terbiasa lama-lama untuk memuji pasangannya. Dan 4 bulan boleh jadi orang ini yang masih terus berusaha mulai berpikir kalau oh ternyata gue bisa ya memuji seseorang, ternyata gue bisa ya mengapresiasi seseorang. Jadi ini masalah apakah kamu bersedia atau enggak untuk menjalani prosesnya, untuk berusaha terus-menerus selama sebulan untuk membentuk satu kebiasaan baru memuji pasangan kamu atau enggak. Kayak gitu, itu sih. Oke. Berarti aku nangkepnya adalah balik lagi ke kemauan. Iya. Mau atau enggaknya, willing atau enggaknya untuk mempelajari dan mengetahui bahasa cinta pasangan kita. Benar banget. Oke, agree. Oke, dari pembahasan kita tentang love language ini, ada nggak sih fun fact yang kamu tahu tentang love language ini? Sebenarnya nggak ke fun fact ya, lebih ke fakta yang miris. Oke. Kayak contoh, salah satu orang terdekat aku yang nggak bisa aku sebutkan, dia berbicara dalam bahasa cinta receiving gifts. Oke. Dan aku adalah bahasa cinta quality time. Untuk orang yang bahasa cintanya receiving gifts, dia akan merasa dicintai saat dia menerima sesuatu dari pasangannya. Permasalahannya adalah aku bukan seseorang yang gemar memberi. Oke, aku pernah memberi, tapi nggak secara rutin gitu. Aku memberi saat aku merasa aku perlu memberi sesuatu sama orang ini. Nggak setiap hari, nggak setiap jam. Tapi orang ini memiliki kebutuhan untuk terus menerima sesuatu dari ini. Akhirnya saat aku nggak bisa matchingin kebutuhan dari orang terdekat aku ini yang bahasa cintanya receiving gifts, akhirnya kita jadi berantem. Akhirnya kita jadi fight, kita mulai berargumen satu sama lain. Orang terdekat aku bilang ini, lu nggak pernah memberi gue sesuatu, lu nggak pernah ngasih ini ke sesuatu. Tapi dalam point of view aku adalah aku memberi kamu sesuatu, mungkin gak di waktu yang saat kamu menginginkan itu gitu. Gak selalu saat kamu menginginkan sesuatu akan aku berikan gitu. Dan mirisnya adalah kita ini sama-sama gak mau belajar untuk berbicara dalam bahasa cinta kita masing-masing. Akhirnya orang terdekat aku ini selalu berpikir bahwa aku nggak mencintai dia. Outputnya seperti itu. Dia selalu mikir kalau aku tidak mencintai dia. Dan aku berpikir bahwa sulit sekali untuk hidup bersama orang ini. Karena orang ini selalu menginginkan sesuatu, selalu menginginkan sesuatu. Kayak gitu. Jadi ini lebih ke fakta yang miris ya, saat kita gak berusaha untuk berbicara dalam bahasa cinta pasangan kita ataupun orang-orang terdekat kita. Ini gak berlaku untuk pasangan doang ya. Ini berlaku untuk keluarga, untuk teman, kayak gitu. Sekarang pertanyaan yang sama mungkin buat kamu. Pernah gak sih kamu nemuin kasus-kasus unik tentang bahasa cinta ini? Untuk kasus unik aku alamin di diri aku sendiri. Boleh diceritain? Oke, jadi kan yang aku bilang love language aku physical touch. Itu disebabkan karena di lingkungan keluarga aku nggak mendapatkan itu. Jadi pokoknya di lingkungan keluarga benar-benar aku sama hampir nggak pernah malah physical touch sama entah itu orang tua aku, adik aku, kakak aku, benar-benar sejarang itu. Palingan ya cuma salim tangan doang, nggak sih kayak salim tangan buat pergi kerja atau pergi keluar rumah, intinya salim tangan. Itu selain itu ya nggak ada sama sekali. Jadi entah make sense atau enggak, jadi itu suatu hal yang aku butuhkan dari orang lain, physical touch. Nggak tahu sih itu benar make sense atau enggak. Tapi dengar itu aku jadi kepikiran. Berarti menurut kamu bahasa cinta itu diciptakan atau memang udah ada dalam diri kita? Kalau dari kasus aku sih udah ada di dalam diri kita ya. Dari kita lahir maksudnya itu terbentuk sejak kita kecil. Kalau menurut aku alami. Iya. Tapi mungkin gini, dari apa yang aku dengar tentang kasus kamu, mungkin benar ya. Maksudnya bahasa cinta itu nggak selalu terbentuk secara alami. Buktinya kalau misalnya kita belajarin bahasa cinta pasangan kita, kita bisa menjadi itu kan, kita bisa menjadi bahasa cinta itu.
Tapi ada beberapa bahasa cinta yang memang udah ada dalam diri kita, yang udah secara alami dalam diri kita. Bahasa cinta aku yang alami menurut aku adalah quality time. Tapi aku juga pernah belajar bahasa cinta receiving gifts, karena orang terdekat aku salah satunya bahasa cintanya itu. Dan mungkin latar belakang kita juga memengaruhi bahasa cinta kita. Kayak seumpama kita, latar belakang kita adalah kita orang yang gak pernah menerima perhatian orang tua, gak pernah mendapat waktu dari orang tua, orang-orang terdekat kita, atau teman kita, atau sahabat kita. Akhirnya kita craving, craving untuk mendapatkan hal itu. Karena umumnya orang-orang itu mencari sesuatu yang gak mereka punya. Nah, ini bisa jadi wrong perception about love language juga, betul. Ya nggak sih? Jadi kayak ibaratnya saat kita berbicara, oh bahasa cinta gue adalah quality time. Apakah benar itu bahasa cinta kamu atau itu hanyalah part of your insecurity? Jadi kayak karena kamu nggak mendapat quality time dari orang-orang terdekat kamu, akhirnya apa yang kamu crave, apa yang kamu dambakan adalah waktu-waktu yang quality time. Betul gitu. Dan akhirnya kamu menganggap kalau kamu akan merasa dicintai saat orang-orang itu memberi kamu quality time. Betul. Padahal bahasa cinta kamu bukan quality time, boleh jadi word of affirmation atau itu bahasa cinta alami kamu ya. Boleh jadi mungkin yang lain gitu guys. Ya nggak sih, mungkin bahasa cinta itu terlahir dari kondisi juga ya. Setuju, betul sih. Kalau dari kasus-kasus itu ya itu sesuatu hal yang udah terbentuk kita dari lahir, yang emang terjadi di lingkungan kita dulu. Benar. Kalau kayak gitu, kalau memang kasusnya seperti itu, perlu nggak sih kita berpegang teguh sama bahasa cinta yang udah kita tetapin? Misalnya, bahasa cinta aku adalah quality time. Artinya aku baru akan merasa dicintai saat orang memberi waktu-waktu yang berkualitas untuk aku. Perlu nggak sih kita berpegang teguh sama hal itu? Sebenarnya perlu atau enggaknya menurut aku ya kembali lagi di kebutuhan di dalam diri kamu. Entah ya, kalau aku merasa dicintai kalau ada orang yang ngasih kontak fisik ke aku, entah itu genggaman tangan atau puk-puk kepala aku atau intinya itu. Dan aku merasa dicintai saat hal itu terjadi. Nah mungkin menurut aku ya perlu nggak perlunya kembali lagi ke diri sendiri sih, kebutuhan diri sendiri, kayak kamu bahasa cinta kamu udah terpenuhi atau belum gitu. Oke. Terus juga dari case kamu yang tadi kamu menceritakan orang terdekat yang bahasa cintanya receiving gift, sedangkan kamu enggak itu gitu. Nah, win-win solution yang kamu tawarkan gimana? Kalau misalnya kita berbicara win-win solution untuk bahasa cinta ini, menurut aku win-win solution gak akan terjadi kalau misalnya dua pihak tidak mau bekerja sama. Ibaratnya cuma satu doang yang bahasa cinta lo receiving gifts, bahasa cinta gue quality time, gue mau pelajarin bahasa cinta lo, tapi lo gak mempelajari bahasa cinta gue. Kayak itu akan membuat orang itu merasa capek. Akhirnya hubungan itu lebih kerasa drain, lebih kerasa menguras energinya dia. Sampai dia berpikir kalau satu pihak merasa dicintai, pihak lain gak merasa dicintai. Itu menurut aku gak ada kesepakatan dealnya. Jadi kalau win-win solution mau berjalan, ini balik lagi, dua pihak mau nggak melakukan hal yang sama, mau nggak berusaha untuk berbicara dalam bahasa cinta pasangannya masing-masing. Sementara untuk teknisnya, untuk metodenya gimana caranya, yaitu nanti tergantung kesepakatan mereka. Bahasa cinta kamu kayak gini, penting bagi kita untuk mengkomunikasikan ke pasangan kita apa yang kita butuhkan. Bahasa cinta kita adalah quality time, anggaplah seperti itu. Kamu berbicara ke pasangan kamu, apa yang kamu butuhkan supaya kamu merasa dicintai. Aku butuh kamu menyediakan waktu setiap hari, mungkin 15 menit bagi kita untuk duduk dan ngobrol seperti ini. Aku butuh kita setiap minggu jalan-jalan keluar dan menikmati waktu kita bersama-sama. Dan kalau pasangannya oke, fine, kita bisa. Dan sekarang ke pihak pasangannya, dia adalah receiving gifts. Aku butuh kamu untuk memberi aku hadiah saat aku ulang tahun. Aku butuh kamu untuk mengapresiasi saat aku menang lomba atau apapun. Jadi ibaratnya komunikasi antara kedua pihak itu penting. Pertama willingness, kedua communication.
Itu mungkin trik-triknya supaya kita bisa dapat win-win solution satu sama lain. Dan kalau misalnya emang seperti itu nih ya, bahasa cinta ini sebenarnya sebuah konsep yang bagus, sebuah konsep yang menarik, sebuah konsep yang membuat kita lebih memahami diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tapi yang terjadi adalah orang-orang membatasi cinta melalui konsep ini. Orang-orang membatasi cara mereka untuk menunjukkan cinta melalui konsep ini. Karena dia berpikir bahwa bahasa cinta pasangannya adalah act of service atau physical touch. Dia hanya memberi apa yang dibutuhkan pasangannya, dibutuhkan oleh bahasa cinta pasangannya. Dan dia pun mendefinisikan dirinya dia hanya akan merasa dicintai saat orang pasangannya berbicara dalam bahasa cintanya dia. Jadi bahasa cinta ini selain memberi kita ketegasan, memberi kita pencerahan tentang apa yang kita butuhkan, tapi sekaligus membatasi kita untuk mengekspresikan cinta, kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, menurut kamu bahasa cinta itu cukup gak sih untuk mendapatkan satu hubungan yang solid, hubungan yang bakal last forever? Kalau menurut aku enggak cukup. Karena bahasa cinta ya satu aspek aja, maksudnya setiap orang butuh merasakan atau menjalankan bahasa cintanya kan. Iya. Tapi itu menurut aku hanya satu aspek, sedangkan banyak aspek-aspek lainnya yang perlu dipenuhi demi keberhasilan suatu hubungan, kalau menurut aku gitu sih. Iya benar, aku juga setuju sih. Mungkin ini bisa jadi concern buat kita ya. Bukan karena kita tahu bahasa cinta kita dan pasangan kita hanya berbicara dalam, maksudnya menunjukkan cinta, mengekspresikan cinta kita sekadarnya aja. Betul. Seharusnya kita, karena dalam satu hubungan yang solid, ini bukan tentang bahasa cinta doang. Ini hubungan yang real loh. Kita perlu sesuatu yang real, dan kadang kondisi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, kita udah punya kesepakatan sama pasangan kita tentang kita akan melakukan A, B, C, D untuk mewujudkan bahasa cintanya. Tapi ternyata kondisinya ini nggak memungkinkan, nggak mewujudkan apa yang udah kita sepakati. Nah, ini yang harus kita pelajarin sih. Jadi jangan jadiin bahasa cinta kita ini sebagai tolak ukur bahwa hubungan kita sukses atau enggak. Banyak banget pertimbangan. Seenggaknya jangan ngambil itu sebagai satu-satunya tolak ukur ya. Ya, benar. Benar. Oke, menarik banget ya pembahasan kita seputar bahasa cinta. Banyak insight-insight baru sih buat aku. Iya, itu sih. Mungkin teman-teman punya pendapat lain terkait topik ini, boleh banget taruh di kolom komentar. Perlu diingat teman-teman, kalau bahasa cinta ini nggak bisa kita jadiin tolak ukur keberhasilan suatu hubungan. Masih ada hal-hal lain yang harus kita penuhi supaya hubungan itu berhasil. Betul. Buat teman-teman semua yang tertarik dengan pembahasan kita hari ini, boleh banget tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman semua yang butuh, yang barangkali perlu informasi tentang love language ini. Ya, betul. Dari kita itu aja. See you on the next episode. See you.